Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Kali ini saya akan mengajak diskusi dengan sebuah judul dari sulap hingga kitab. Apa pula itu ya? Marcel membongkar trik sulap yang dilakukan oleh dukun. Ustadz Faizar membongkar kitab Syamsul Ma'arif dan lain sebagainya yang dijadikan rujukan para dukun. Ya, jadi akhirnya di sini ada plot cerita, dukun menjadi musuh utama nampaknya. Nah, upaya pembongkaran ini untuk melawan dukun, apakah dukun ini sesuatu yang musuh besar bagi bangsa Indonesia? Kalau menurut Marcel Bersulap Merah, ya memang karena ada pembodohan terhadap publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi ternodai oleh aksi perdukunan yang menggunakan tipu menipu itu ya. Nah, kemudian dukun ini seberapa kuat ya komunitasnya juga dan pengaruhnya ya sebenarnya ya kalau dipikir-pikir belakangan ini ya juga tidak gitu ya. Maksimal dari dukun ini adalah yang menipu dengan tujuan mendapatkan uang, begitu kira-kira. Popularitas dan uang. Tidak lebih dari itu ya. Maksud tidak lebih adalah mereka paling hanya ingin mendapatkan uang dari pasien. Berbeda dengan, yang berkedok agama juga atau menggunakan agama untuk mengkafirkan orang atau mengubah negara. Ini lebih seru lagi nih. Nah, kalau Ustadz Faizar membongkar kitab Syamsul Ma'arif itu modusnya apa? Di situ juga diterangkan di podcast Dr. Richard Lee bahwa ada teknik untuk mengetahui, mengukur jujur tidak jujurnya orang atau disebut jar wa ta'dil. Nah, itu menjadikan cara untuk mengukur seorang dalam suatu penulisan kitab. Nah, atau orang itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, ini mengingatkan saya juga tahap berikutnya lagi yang mungkin lebih sulit dalam pembongkaran, yaitu misalnya pembongkaran hadis yang digunakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, ya, itu ada tuh. Nah, kalau kita buka bukunya Gus Nadir Sahosen berjudul Islam Yes, Khilafah No, jilid 1, di halaman 47 itu ada judul hadis Khilafah. Nadir Sahosen membongkar dengan ilmu jar wa ta'dil tadi, ya. Apa itu maksudnya? Karena ketika Hizbut Tahrir memprediksi bahwa akan datang kembali sistem pemerintahan khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian, ya. Nah, pihak Hizbut Tahrir berusaha untuk tidak mau mengatakan hadis yang mereka kutip itu dhaif, ya. Walaupun mengakui kutipan yang dibahas oleh Gus Nadir Sahosen ini bahwa Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan dari Habib bin Salim. Ya, kata Imam Bukhari, orang ini perlu diteliti. Nah, ini menunjukkan bahwa kata si Gus Nadir Sahosen, Habib bin Salim itu perlu ditinggalkan dan sudah tidak dianggap kredibel. Dan siapa yang belajar jar wa ta'dil tentu tahu bahwa jar ya melihat kecacatan orang, periwayat itu, misalnya dia pelupa, atau mungkin dia pernah berdusta, atau dia orang yang lalai, itu lebih utama daripada ketimbang takdilnya. Nah, jadi kalau Imam Bukhari sudah menjar Habib bin Salim atau sudah melihat cacatnya, maka diskusi itu sebenarnya sudah selesai. Nah, ini contoh bagaimana Gus Nadir Sahosen bisa menemukan, membongkar ya, hadis yang digunakan Hizbut Tahrir tentang memprediksi bahwa akan datangnya kembali sistem pemerintahan khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Nah, ini berhasil dilakukan oleh Gus Nadir Sahosen. Nah, kalau membongkar perdukunan paling sebatas dukunan itu, dukun hanya bisa sampai ya hanya ingin mengubah orang supaya percaya kepada dukun dengan melalui atau mempraktekkan kitab yang dibongkar oleh Ustadz Faizar. Tetapi Gus Nadir Sahosen membongkar ya sesuatu yang lebih lagi, yaitu dengan teknik yang katanya si Ustadz Faizar menggunakan jar wa ta'dil,
ya Nadir Shah menggunakan jarh wa ta'dil memang khusus kepada ilmu hadis. Dan hadis yang dikutip Hizbut Tahrir tadi itu sudah dibongkar, ditelusuri bahwa Habib bin Salim itu periwayat yang dalam ilmu kritik sanad termasuk juga kritik matan itu bermasalah. Ya, jadi di sini si Nadir Shah berhasil membongkar bahwa Hizbut Tahrir Indonesia telah memaksakan diri dengan membawa nama Nabi untuk nubuah dengan periwayat yang sebenarnya hadis itu periwayatnya lemah. Nah, ada lagi buku yang tidak kalah seru adalah saya mengutip bukunya Said Abdul Salam bin Alwi Al-Hindwan yang berjudul Menelusuri, Memahami, Faham Wahabi, Salafi, Mazhab Salafi beserta pengikutnya yang penuh bid'ah, dangkal, sesat, dan menyesatkan. Nah, di sini juga ada pembongkaran kitab. Di mana kitab itu ya, ada istilahnya, biasanya ini saya sukanya kalau nonton Buya Arazi membongkar bagaimana kitab-kitab itu disisipkan dengan kalimat-kalimat atau menghilangkan kalimat-kalimat tertentu yang dilakukan oleh Neo Khawarij atau Wahabi. Nah, di sini juga sama seperti yang dilakukan oleh Buya Arazi itu, ya, menunjukkan adanya modus pemalsuan tapi dengan cara menyisipkan atau menghilangkan kalimat atau kata tertentu. Nah, ini juga membongkar modus yang dilakukan oleh dalam hal ini Wahabi. Ada beberapa contoh itu kejadiannya, kita lihat di sini. Misalnya halaman 32, pemalsuan kitab Nihayah Al-Qaul yang berhubungan dengan tarekat karya Syekh Muhammad Maki Nasir Al-Juraisi. Nah, dalam cetakan versi Wahabi itu ada kalimat yang hilang. Ya, misalnya begini, Al-Fakir Muhammad Maki Nasir yang dilahirkan di Jurais bermazhab Syafi'i, bertarekat Sadzili, ya, dan menyelam di dalamnya. Sesungguhnya kesibukan seorang bla 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 bla. Nah, yang dicetak tebal itu bertarekat Sadzili dan menyelam sedalamnya itu hilang. Nah, itu contoh yang dilakukan oleh Wahabi. Ini kalau orang yang tidak bisa membongkar ya dengan cara membaca kitab-kitab asli dan kitab-kitab cetakan Wahabi belakangan, itu tidak akan bisa, ini sulit ya. Kemudian ada lagi kasus pemalsuan tentang bab ziarah makam Rasulullah, yaitu kitab Azkar karya Imam Nawawi dalam bab tentang anjuran berziarah ke makam Rasulullah SAW setelah menunaikan ibadah haji. Nah, pada pasal tentang ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW itu oleh Wahabi diubah judulnya menjadi pasal tentang ziarah ke masjid Nabi SAW. Nah, alasan pemalsuan kalimat Imam Nawawi ini karena orang Wahabi itu mempunyai pandangan bahwa suatu perjalanan atau safar yang disengaja untuk tujuan ziarah kubur adalah hukumnya haram. Jadi itu sebuah kasus juga. Ada lagi nih kasus dipalsukannya kitab karangan dari Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Asawi Al-Maliki ya. Pada tahun 1998 Masehi, jilid 5 halaman 78 tentang tafsir ayat 78 dari surat Al-Fatir, kalimat sebenarnya kan berbunyi seperti ini. Dikatakan ayat ini turun terkait dengan kaum Khawarij yang telah mengubah takwil Al-Quran dan Sunnah, dan dengan itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Nah, yang dicetak tebal ini nanti hilang nih. Ya, sebagaimana hal serupa juga kita saksikan saat ini, khususnya pada suatu kelompok yang ada di tanah Hijaz, yang mana mereka disebut dengan Wahabi. Mereka mengira bahwa mereka berpijak di atas dalil yang kokoh. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Setan telah mengalahkan mereka sehingga membuat mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itulah kelompok tentara setan. Ketahuilah sesungguhnya kelompok setan adalah orang-orang yang merugi. Kita memohon kepada Allah yang maha mulia untuk membinasakan mereka. Nah, yang cetak tebal itu hilang. Dilakukan oleh Wahabi. Ada juga tuh kitab Diwan Imam Syafi'i. Itu yang cetakan tahun 1974. Ya. Itu ada yang tidak ditemui lagi, yaitu kalimat itu, jadilah ahli fikih dan sufi sekaligus. Jangan hanya salah satunya. Sungguh demi Allah, saya benar-benar ingin memberi nasihat kepadamu. Nah, yang ini hilang ini oleh Wahabi. Nah, ada juga tuh pemalsuan kitab Sahih Muslim Imam Hakim dalam kitab
Mustadrak jilid 3 halaman 154. Di situ ada petikan ya, Imam Muslim sendirian dalam meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita terbaik di dunia ada 4, Maryam, Aisyah, Khadijah, dan Fatimah. Nah, hadis demikian ini tidak ditemukan pada kitab Sahih Muslim yang sudah dicampur tangan oleh pihak Wahabi Salafi. Padahal para imam-imam hadis menukil dari Imam Muslim dalam masalah ini. Ya, itulah contoh pemalsuan yang dilakukan oleh Wahabi. Hal seperti ini juga ada di bukunya Nur Khaliq Ridwan, Kajian Kritis Komprehensif Sejarah Lengkap Wahabi, Perjalanan Panjang Sejarah Doktrin Amaliyah dan Pergulatannya. Nah, pemalsuan kitab ya atau dengan cara mengubah kata-kata itu dilakukan oleh Wahabi. Belum lagi pemalsuan atau pengalihan doktrin-doktrin yang tidak mengakui doktrin-doktrin ulama besar sehingga gampang mengkafirkan orang ya, bahkan hingga membunuh orang. Baiklah, jadi sebenarnya dalam sejarah Indonesia ya, pola ini seperti pengulangan saja saya katakan demikian. Karena dulu organisasi besar di zaman kolonial Belanda itu Muhammadiyah itu juga berupaya melawan atau menghapus praktek perdukunan ya, tahayul, khurafat, bid'ah yang disingkat dengan TBC. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah. Pada tahun 1926 ya, ada organisasi Islam juga yang membongkar atau melawan Wahabi yang menguasai Mekah, Madinah, tetapi ada upaya untuk menghancurkan makam Rasulullah dan ini dilawan oleh Nahdlatul Ulama ya. Jadi antara ulama modern seperti Muhammadiyah melawan perdukunan cenderung seperti itu dengan melawan TBC, sementara NU ya mencoba melawan paham takfiri Wahabi yang gampang memusuhi kaum Sufi. Kira-kira seperti itu. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.